Hai sahabat keluarga, salam jumpa kembali pada hari Kamis ya. Setiap hari Selasa dan Kamis as usual, Family First Indonesia menyapa sahabat keluarga semua yang ada di rumah masing-masing, atau masih di kantor, atau masih di jalan, untuk ngobrol-ngobrol. Kalau Selasa kita ngebahas tentang rumah tangga dan lain-lain. Nah, kalau misalnya hari Kamis ini untuk kaula muda nih. Kaula muda biasanya kita ngebahas tentang ada yang relasi pranikah, ataupun juga untuk para pasangan muda yang baru-baru menikah, yang kemudian masih butuh banyak banget hal-hal yang bisa memperkaya ataupun memperkuat wawasan dalam relasi ya. Nah, pada malam hari ini kita bakalan ngebahas tentang honeymoon. Jadi inget lagu nih ya, ke puncak asmara. Nah, ngomongin tentang honeymoon, kayaknya ngebahas tentang pernikahan tuh sering banget. Kalau misal ngomongin pernikahan sebagai sebuah acara saja ya, sepertinya honeymoon itu adalah suatu hal yang wajib, kudu, mesti, harus ada. Nah, tapi apakah honeymoon hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang baru menikah saja, atau apakah honeymoon itu sekadar waktu atau momen? Waktu yang artinya ya kayak ya udah abis nikah harus honeymoon, atau momen dalam arti sampai seumur hidup kita bisa menciptakan momen-momen honeymoon bersama dengan pasangan. Nah, pada malam hari ini ngomongin honeymoon akan kita dengarkan bareng-bareng dari pengalaman Ibu Krisna Dewi Maharti selaku program dan konten director dari Family First Indonesia, yang pastinya juga udah honeymoon nih pastinya ini ya. Tapi perkara honeymoonnya sebagai waktu atau kegiatan, atau jangan-jangan honeymoon sebagai momen yang diciptakan setiap harinya selama usia pernikahannya. Nah, Bu Krisna sendiri sudah bergabung ada di sini, tinggal aku approve request dari Bu Krisna untuk join bersama dengan kita semua. Tapi sebelumnya aku mau nanya dong sama teman-teman semua yang ada di sini, boleh nggak di-share dong menurut kalian honeymoon tuh apa sih? Ya, kalau misalnya kalian mau share, tulis di komen. Tulisin honeymoon itu bagi kalian apa sih, dan penting gak sih, atau wajib atau gimana sih sifat dari si honeymoon, suatu keharusan atau gimana? Nah, tolong ditulis di bawah supaya nanti bisa juga jadi bahan diskusi buat kita semua gitu ya. Nah, kadang yang para pasangan yang ada yang menikah di masa-masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang nggak menjalani atau tidak berkesempatan untuk melakukan honeymoon. Nah, contohnya aku. Tapi kalau dibilang honeymoon sebagai sebagai suatu kegiatan ya, memang tidak bisa. Tapi kalau misalnya honeymoon sebagai suatu momen yang diciptakan bersama, itu bisa-bisa aja gitu. Nah, jadi aku minta tolong sama sahabat keluarga, sama teman-teman semua yang sudah join pada malam hari ini nih, banyak banget. Aku semuanya yang sudah bergabung, yuk tulisin yuk di komen, apa sih honeymoon buat kalian, artinya apa, dan apakah honeymoon itu adalah suatu kewajiban, suatu keharusan, atau seperti apa gitu ya. Silakan dituliskan di komen, nanti kalau ada yang nulis bisa menjadi bahan diskusi juga antara aku dengan Bu Krisna Dewi Maharti. Hai Bu Krisna. Hai Ellen. Malam. Yang honeymoonnya setiap bukan cuma habis nikah, tapi selama usia perjalanan pernikahan tetap mengalami honeymoon ya Bu ya? Ya, sebetulnya kamu nih yang cerita, kan kamu baru sebulan nih menikah gitu ya. Jadi silakan aja kalau nanti mau bercerita. Nah, justru aku tadi udah bilang tuh di awal, justru kami momen ya, nggak bisa. Kalau honeymoon sebagai suatu kegiatan atau honeymoon sebagai suatu perjalanan gitu ya, pergi Kamasya. Iya, tapi menjalaninya sebagai momen aja lah, momen-momen yang diciptakan bersama Aze. Iya. Aku mau langsung tanya-tanya nih. Oh ya, untuk sahabat keluarga jangan lupa tulisin komentar bagi kalian tuh honeymoon itu apa sih? Wajib apa enggak sih? Atau bisa juga kalian mau kasih pertanyaan buat Bu Krisna, boleh banget. Atau misalnya mau sharing pengalaman juga boleh banget. Jadi tulisin di komennya, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Nah, Bu Krisna, aku mau nanya dong, Bu Krisna sekarang usia pernikahan berarti udah berapa puluh tahun, Bu? 24 tahun. Ya. Pernikahan, wow, bentar lagi perak ya? Iya, tahun depan perak.
Wow, keren banget. Seumuran aku 24 tahun ya. Iya, ngaco. Jadi 96 kami menikah, tahun Kenapa? 96. Menikahnya Oh, tahun 1996. Jadi kalau sekarang 2020 ya, kan sudah 24 tahun. Tahun iya, depan iya, iya. pernikahan perak. Sudah Aduh, silver Aji ya. memang ya. Ini ada komen, honeymoon itu bagi Riana Manja Dewi, momen yang setiap saat bisa diciptakan. Wah, keren juga nih Bu. Berarti kayak aku nih Bu, nggak bisa honeymoon ke Iya. Lombok, jadinya nyiptain Mm-mm. sendiri ya. Nah, kalau buat Bu Krisna sendiri, bagi Bu Krisna ya, dulu di awal-awal nikah nih Bu, baru mau nikah sama dibandingin sekarang, apa sih arti honeymoon? Berubah nggak sih pandangan Bu Krisna dulu sama dengan pandangan Bu Krisna saat ini? Arti honeymoon apa sih Bu? Ya, pastinya berubah ya. Kalau dulu memang saya taunya honeymoon itu ya setelah menikah, kita jalan-jalan. Karena kan capek ya persiapan pernikahan itu sudah bikin kita senewen ya. Ya, ya, Kadangkala ya. ya kan macam-macam yang dipersiapkan sehingga memang kami merencanakan untuk setelah selesai pernikahan, walaupun waktu itu ibu kami gitu ya dari Jogja tuh, Mbok ojo lunga sik to, Nduk, jangan pergi-pergi dulu. Nah, tapi ya kami sudah ingin segera untuk bisa melakukan perjalanan. Jadi kalau dulu memang sebelum menikah, saya berpikirnya honeymoon itu ya jalan-jalan dengan suasana yang romantis ke suatu tempat. Jadi perjalanan sepasang suami istri yang sudah baru saja menikah, kemudian ya dia mencari lokasi yang memang disepakati bersama untuk ya melepaskan kelelahan yang ada selama persiapan pernikahan, bermanja-manjaan, hal-hal yang romantis dimunculkan, ya untuk berdua aja lah. Itu dulu. Tapi dalam perjalanan setelah menikah 24 tahun ini, memang menjadi ada sebuah paradigma yang berbeda, pergeseran pemikiran gitu ya. Saya memaknainya sebagai momen, momen yang Hmm, memang kita bisa ciptakan. Ya, honeymoon itu mau setiap hari, kalau setiap hari kayaknya juga kita ya memang kita menunjukkan kasih yang setiap harinya pasti. Tapi untuk honeymoon ya memang apa namanya suasana yang indah itu harus diciptakan itu memang bagian dari momen yang tadi kalau Ellen katakan, waduh saat ini nggak bisa karena pandemi ya, ya itu hmm, perjalanan nggak bisa. Tetapi hmm. bahwa kemudian honeymoon itu mengalami sebuah pergeseran makna bahwa perjalanan memang untuk kehidupan yang setelah menikah ini benar-benar momen bagaimana kita menjalani hari-harinya. Itu bagaimana kita Betul. menciptakan hal-hal yang indah, itu yang memang tidak harus selalu pergi, tapi Hmm. menciptakan momen, suasana dalam kita membangun relasi dengan pasangan kita. Itu mengalami Ber- pergeseran, bukan perjalanan. Berarti ada dua ya Bu, Hmm, dua makna nih sebenarnya. Nah ini sahabat keluarga juga bisa memaknainya. Mungkin di awal-awal sama tuh Bu ya. Kalau aku hmm, juga sebelum nikah kan kita udah karena kan persiapan nikah dari sebelum masa pandemi ya. Jadi udah betul. apa namanya booking hotelnya, Hmm, perjalanannya, gitu kan. Terus ujuk-ujuk pandemi. Jadi angus, bye-bye gitu kan. iya, Nah, jadi memang ada dua nih sahabat keluarga. Ada beberapa orang mungkin memaknai terutama bagi para pasangan muda yang saat ini tengah mempersiapkan pernikahan, ya, mungkin pikirannya honeymoon itu adalah kayak ya udah habis nikah kita mau lepaskan penat atau istilahnya mau jalan-jalan ketika istilahnya hubungannya sudah sah, sudah resmi gitu kan. Nah, tapi ternyata itu kan dalam arti honeymoon sebagai kegiatan, tapi ada hmm, makna yang bergeser, bukan bergeser dalam arti berubah total, tapi lebih kayak bagaimana kegiatan tersebut diciptakan untuk menciptakan suatu momen. Tadi kalau kata Bu Krisna tuh ya, momen dalam keseharian kita bersama dengan pasangan atau mungkin anak-anak kita gitu ya, supaya hmm, suasana itu gimana gitu kayak penuh dengan hal-hal yang positif. Nah, ini ada dari winda.g.sari.5. ya. Honeymoon itu bagi saya penting, apalagi yang sudah menikah. Nah, kalau gitu aku mau nanya Bu tentang pentingnya honeymoon. Menurut Bu Krisna Bu, sebenarnya honeymoon sebagai tadi ada ya sebagai kegiatan dan yang kedua adalah honeymoon sebagai momen. Momen. Menurut Bu Krisna yang wajib tuh yang mana Bu? Memang yang wajib itu sebetulnya ya dua-duanya kalau saya maunya ya dua-duanya gitu ya. Karena Oh ya. saya sendiri senang untuk melakukan kegiatan perjalanan gitu ya. Setiap
kami ulang tahun pernikahan, pasti kami jalan pergi untuk menginap. Itu udah pasti, udah kesepakatan kami berdua. Jadi kita sudah booking hotel gitu ya. Terus kemudian kita udah ngerti nih mau kemananya. Dan anak-anak kita persiapkan. Jadi saya setuju tadi dengan siapa Kak Ria tadi ya, bahwa honeymoon itu penting. Karena ketika kita melakukan sebuah kegiatan bersama, perjalanan jauh di tempat yang kita sepakati, yang indah, entah makanannya, entah pantainya, entah hotelnya, apapun itu fokusnya memang hanya kita berdua. Selama ini kita disibukkan oleh berbagai macam kesibukan, ya, berbagai macam kesibukan. Kalau kita tidak sampai berpikir bahwa honeymoon itu penting, nanti yang menikah itu hanya biasa-biasa saja. Tetapi buat beberapa orang yang memang kondisi ya, karena memang honeymoon itu kan juga harus persiapan. Ya, budget. Ya, jadi kan kadang-kala lihat kondisi juga. Kalau memang budgetnya, ya jangan sampai ngutang-ngutang, jangan sampai kredit. Kalau saya nggak mau itu, nanti pulang-pulang dibebani. Ya, memang harus dipersiapkan nabung duluan. Tetapi untuk kebanyakan yang memang tidak bisa untuk honeymoon itu sebagai kegiatan perjalanan jauh, ya memang harus menciptakan momen. Hanya sekedar mungkin makan di luar rumah, atau memang menciptakan masakan-masakan khusus yang di rumah, atau menata tempat tidur. Kan kalau kita honeymoon juga bisa pesen untuk bagaimana request untuk kamarnya didesain. Misalnya ya ada bunga, atau ketika kita buka pintu penginapan kita ada tulisannya selamat untuk anniversary pernikahan keberapa, atau ada bunganya, ada parcel buah, macam-macam lah yang kita bisa minta gitu. Itu membuat kita merasa memang dicintai, membuat kita merasa istimewa, diistimewakan. Tetapi ketika kondisi tidak memungkinkan, ya macam-macam faktornya ya, bisa ekonomi, bisa karena fisik yang pas tidak memungkinkan untuk perjalanan jauh, atau anak-anak yang memang masih kecil-kecil, yang kadang-kala buat pasangan kan berat juga. Nah ini mari menciptakan momen dalam keluarga itu sendiri. Itu yang penting, entah masakan yang spesial atau tatanan kamar tidur yang berbeda lah. Itu yang bisa diciptakan. Jadi sebenarnya bisa jadi bisa dihubungkan tuh antara kegiatan sama momen ya. Jadi kalaupun kita mau berkegiatan entah itu keluar ataupun kemana cuma sekadar dinner atau makan malam bareng gitu ya, itu tetap harus ada interaksi sahabat keluarga. Jadi yang diomongin itu adalah intimasinya, intimasi dalam rekreasional ya Bu, rekreasi ya. Supaya kita bisa istilahnya keluar dari kepenatan gitu kan. Nah, cuma tadi fokusnya kayak Bu Krisna bilang juga, kalaupun akhirnya tidak bisa keluar, ya ciptakan momen di rumah sendiri atau cuma sekadar ke restoran terdekat gitu ya. Tapi menikmati itu, intinya adalah momennya, bukan nanti udah keluar tapi sibuk sama gadget sendiri ya sama. Itu ya. Nah, kalau sebenarnya fungsi dari honeymoon itu apa sih, Bu? Fungsi dari honeymoon itu memang memperkuat ikatan cinta kasih. Ya, karena kita diutamakan di situ. Tidak kita kemudian ada anak, kita nggak melakukan kegiatan sehari-hari, benar-benar fokusnya hanya kita berdua. Jadi kita merasa dicintai yang lebih dibanding hari-hari biasanya. Itu yang kemudian membuat kita setelah selesai honeymoon itu kayak baterai itu habis dicas. Seger gitu ya, kayaknya senang banget gitu ya, berflower-flower lah. Ellen pengen banget tuh. Aduh, ya, jadi fungsinya itu memperkuat cinta kasih. Kemudian kita merasa memang kamu itu istimewa, kita diistimewakan di tengah segala kesibukan apapun. Tetap hari spesial untuk honeymoon itu penting karena memang kamu itu istimewa di hatiku. Kamu itu luar biasa, selalu ada waktu buat kamu. Aku mau mendampingi dirimu, ya, kapanpun. Ya, cintai gitu ya. Itu membuat kita merasa keintimannya diperkuat. Karena keintiman dalam honeymoon rekreasional yang tadi Ellen katakan tadi, membuat kita komunikasinya benar-benar tinggal berdua, fokusnya berdua. Makan juga mau nggak ini? Biasanya kan kita makan ada anak-anak misalnya, atau kalau misalnya honeymoon yang benar-benar kadang-kadang kita sambil lalu ya, sambil nonton TV, sambil ini itu. Kalau ini benar-benar berdua. Nah, itu yang membuat kita istimewa gitu loh ya. Senang banget gitu. Wah, nih tadi aku
garis bawahi satu kata yang Bu Krisna sebutkan yaitu komunikasi. Sahabat keluarga, aku ingin ingetin gini. Jadi kalau misalnya tadi kan kita ngomong tuh ya, mesti nabung, mesti nyiapin. Nah, jangan sampai ketika lagi honeymoon terus dalam persiapannya malah ribut ya, Bu. Iya Nentuin bisa. tempat berantem, nentuin mau bayar yang pakai kamar yang mana berantem, ujung-ujungnya honeymoonnya penuh dengan pertengkaran. Nah, ini bahaya. Jadi sahabat keluarga, kalau misalnya mau honeymoon juga mungkin bisa didiskusikan baik-baik. Kali ini mau ngikutin apa sih namanya keinginannya suami atau keinginannya istri atau di tengah-tengahnya. Nah, ini penting jangan sampai persiapan malah bikin jadi berantem gitu. Ya, Ya, Bu ya. betul. Nah, Makanya kalau jauh-jauh hari, gimana jauh-jauh gimana? hari harus jauh-jauh hari memang harus diomongin. Nggak bisa kemudian tiba-tiba honeymoon itu. Karena kan itu harus memang selera berdua ya. Kecuali memang pasangan kita udah terserah kamu aja. Kemanapun aku ikut, yang penting kamu suka. Lah itu kan ada juga pasangan yang begitu. Ya itu ya, Ya. ya udah ya kita yang menentukan gitu. Nah, kalau misalnya yang kayak sekarang nih Bu, tadi aku sempat ngomong di awal, banyak banget pasangan yang akhirnya nggak bisa honeymoon kan Bu? Kayak aku kan Ya. nggak bisa juga nih honeymoon dalam arti berkegiatan keluar. Nah, menurut Bu Krisna ada nggak sih Bu dampak dari tidak adanya honeymoon? Ada nggak Bu? Nah, itu tergantung kedewasaan masing-masing pribadi ya. Misalnya kalau Ellen kan harusnya misalnya honeymoon, tadi bilang mau ke Lombok. Kemudian situasi tidak memungkinkan. Kalau kamu memiliki jiwa yang dewasa, artinya bisa menerima, ya udah nanti kita tunda dulu deh daripada kita cari penyakit. Ya, Betul, iya, itu kan penerimaan, pengertian itu kan tidak akan mengubah cinta. Tapi kalau memang tadinya sudah janji mau honeymoon, semuanya sudah dipersiapkan, tiba-tiba mendadak dia ada tugas kantor, kemudian dia menjadi marah-marah, ini gimana sih kamu kayak gini, 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 aku merasa, lah itu bisa mempengaruhi hubungan, karena yang satunya sudah benar-benar siap betul, ternyata ada satu dua hal yang dia kemudian dinomorduakan untuk misalnya pekerjaan kantor, atau mungkin ada sesuatu yang saudaranya datang, misalnya gitu kan, kemudian dia dinomorduakan, itu bisa mengganggu relasi. Jadi kedewasaan seseorang sangat penting untuk membuat dia terpengaruh tidak dengan adanya honeymoon atau tidak honeymoon itu. Ya, jadi kalau Ellen cukup dewasa nih, bisa dewasa, bagus. Ya, terpaksa Bu, terpaksa. Nggak deh. kan jadi utuh uangnya. Kan hangus Bu, bukan Oh gitu. utuh, udah Oh hangus. iya, karena kita udah pesan ya, betul betul betul. Tinggal kita mau bersyukur atau kita mau mengeluh, pilihannya tergantung kita. Jadi kalau mau tadi pertanyaannya apakah ketika tidak ada honeymoon itu bisa mempengaruhi? Kalau memang orangnya suka tamasya, rekreasional, kebersamaan, pasti itu bisa juga diungkit-ungkit terus nanti. Dulu katanya mau ke Bali, kakak jadi, katanya mau ke Singapura, malah boro-boro. Misalnya gitu loh, itu bisa membangun relasi semakin tidak bagus kalau tidak disikapi secara dewasa. Jadi memang intinya sebenarnya berpengaruh atau tidaknya pada relasi itu tergantung dari si orang tersebut gitu kan. Yes, Apakah dia mampu menerima apa sih namanya tantangan pertama malah kali ya Bu ya. ya. Habis nikah langsung ditantang untuk tidak honeymoon. Nah nih, biasa soalnya kadang-kadang orang honeymoon tuh juga obsesi sih Bu ya. Kadang pengen kemana nih? Ke Bali, ke Singapura, ke Raja Ampat, ke Lombok gitu. Nah, ketika diperhadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan, bagaimana penerimaan terhadap situasi tersebut? Itu yang tadi Bu Krisna bilang, tergantung dari penerimaan kita. Nah, Ya, Bu, lanjut. Tadi kan ya, Bu Krisna sempat nyebut nih tentang orang-orang yang saking ambisinya Bu, pengen honeymoon, akhirnya sampai ngutang sana-sini. Nah, ini gimana Bu? Kadang-kadang ada yang ngelesnya gini Bu, ya dari kan ini istri saya pengennya ke sana atau gimana, jadi saya pengen memenuhi keinginan istri saya, jadi saya mau ngutang lah demi pergi kemana gitu. Nah, menurut Bu Krisna gimana nih? kalau saya sendiri kok saya enggak ya, tapi memang ada orang-orang yang menggunakan fasilitas seperti itu dengan keyakinan bisa melunasi ya di dalam waktu yang memang seharusnya. Saya pikir juga itu hak-hak mereka saja gitu ya. Yang memang menjadi hal yang tidak baik itu ketika kemudian kita gara-gara honeymoon kemudian numpuk-numpuk hutangnya. Kita istilahnya besar pasak daripada tiang.
Itu kan kita nggak realistis. Honeymoon itu kan menyatukan hati, cinta, pulang-pulang juga jangan kemudian ada beban dong, gitu ya. Nanti bukan ribut, gara-gara kemarin kamu mintanya ke Raja Ampat, padahal ini cukupnya hanya ke Bandung. Iya, iya. Itu BPJS, Bu. Tahu nggak BPJS? Apa tuh? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Oh, Jadi nggak sanggup, tapi maksain diri. Nah, ini yang bahaya, sahabat keluarga. ya, Tadi kita betul. sampai honeymoon malah ujung-ujungnya jadi sumber apa tuh peperangan di Beban. dalam. Pulang-pulang dari honeymoon bikin cicilan. Waduh, pusing dah. Yang ada ribut lagi kan. Nah, Itu Bu, dia. Ya, kalau ngomongin honeymoon nih Bu ya, kan ada suasana-suasana biasa ketika honeymoon yang normal kan artinya relasinya jadi semakin berflower-flower tadi kalau kata Bu Krisna Dewi. Nah, apakah suasana yang berflower-flower tersebut Bu, istilahnya bisa nggak sih terbawa sampai ke kehidupan sehari-hari, sampai ke rutinitas sehari-hari? sangat bisa, sangat bisa. Saya nggak pernah lupa bagaimana kita bulan madu dulu, kemudian tahun keberapa kita pergi lagi, waktu kita ke, misalnya dulu kan kami dekatnya di Kaliurang, kemudian ke Bali, ke Gunung Bromo, ke Lombok. Itu bagian yang membuat kami momen-momen berdua, sampai sekarang saya nggak lupa. Makannya apa, kemudian ketika naik perahu, saya mau terjatuh, dia langsung menangkap saya, cie. Oh. jadi kemudian ketika ada ombak atau angin dia kasih jaketnya ke saya lagi didobelin, itu kan bagian dari yang sampai sekarang saya nggak lupa gitu ya. Kemudian ayo kamu mau ambil apa biar ada kenang-kenangan, beli apa belilah gitu ya, oleh-oleh kasih ini apa gitu, dia tawar-tawarin gitu ya. Kemudian mau yang itu mau yang ini, makannya coba lihat dulu kesukaan kamu apa, mama aja yang pilih, kamu aja yang milih, sayang aja yang milih, saya gitu kan. Itu ya itu tadi ke bawah sekali sampai di pernikahan saat ini. Makanya penting sekali memang honeymoon itu, sangat-sangat penting. Sangat apa ya, disayangkan kalau kita punya budget, kita punya apa namanya sarana prasarana waktu. Kalau waktu kadang-kadang orang wah sibuk-sibuk. Lah ini yang kadang-kadang salah ya. Kita punya segalanya tapi kita lupa untuk mengambil waktu dengan sengaja buat pasangan kita yang istimewa ini. Ujung-ujungnya udah tua, sakit terus kan. Nggak pernah tamasya ya udah. Pernah ada cerita itu, istrinya kerja terus dari pagi, suami juga kerja dari pagi, suatu ketika istrinya itu justru sakit-sakitan dan meninggal. Wah, suaminya ini dapat istri yang baru, jalan-jalan terus. Padahal dengan yang dulu nggak pernah. Yang untung siapa? Iya, paham. Paham ya, jadi betapa sangat... Selagi masih energinya ada, tolong disempatkan ya Bu, istilahnya jangan pakai waktu sisa, tapi sisihkan waktu, jangan nunggu waktunya udah sisa-sisa baru pergi honeymoon. Wah, Bu Krisna lagi batuk sama kayak aku. Nah, kalau gitu Bu, aku mau nanya Bu Krisna punya nggak sih kiat-kiat Bu buat yang saat ini mungkin istilahnya apa ya, ingin menciptakan momen honeymoon di rumah ketika sedang tidak bisa pergi kemana-mana? Ya, paling enggak kalau saya selalu menciptakannya gitu ya. Kita kalau yang di sehari-hari ya, saya selalu bertanya ke suami saya, pengen makan apa hari ini? Itu bangun tidur ya, setelah kita santai berdoa, kemudian ngobrol-ngobrol tapi masih rebahan, saya akan tanya ke suami saya, pengen makan apa yang hari ini? Apa ya? Terus saya kasih alternatif. Nah, itu bagian dari kita menciptakan suasana yang indah. Kemudian nanti tak bikinin ini ya, ntar sore nggak usah masak deh, kita jalan-jalan aja misalnya, tapi yang deket aja, atau mau order aja, pinginnya apa menunya. Kemudian di dalam apa namanya hal-hal yang penting lainnya, kalau sudah ketika kita olahraga bersama-sama, nanti kamu tak tinggal ya, lari duluan kata suami saya. Tapi nanti aku tetap perhatikan kamu gitu ya. Aku tetap liatin kamu, karena kamu kan, kalau saya kan lari nggak terlalu kencang, tapi suami saya itu kencang sekali. Orang apa-apa, ya enggak apa-apa, nanti aku tetap perhatikan kamu, tapi aku biar lebih kencang dulu, tapi aku nanti noleh-noleh, kadang-kadang kita ketawa-ketawa berdua, dia noleh ke belakang, sayanya sampai di mana gitu ya. Itu yang kami ciptakan, hal-hal seperti itu, juga membikinkan masakan-masakan yang memang menjadi kesukaan pasangan,
Kalau suami paling suka kalau mijitin kaki saya, kemudian ya itu ada bunga kamboja di depan dikasih diselipin ke saya, ada jambu-jambu, jambu biji ya, jambu biji itu kami punya setiap hari tadi aja ngambil sekitar 12 biji, karena biasanya yang ambil itu anak sekolah sekarang nggak sekolah, jadi kami panen setiap hari jambu biji itu, kemarin 7, tadi 12, kuning-kuning yang memang segar-segar gitu ya, kadang kami kasih tetangga-tetangga sebelah. Karena ya itu cara suami menciptakan, nih buah buat kamu udah dicuciin, kemudian kami makan. Simple sepertinya sepele, sepele sekali. Tapi untuk hal-hal yang khusus memang saya juga menciptakan makanan yang istimewa, kemudian tempat tidur yang aromaterapi yang bagus gitu ya, yang bersih, kemudian kita juga bisa nyetel-nyetel musik yang memang sangat kita sukai berdua gitu ya, kesepakatan berdua kita setel musik, itu yang kami lakukan di kehidupan realnya seperti itu untuk menciptakan keharmonisan bulan madunya. Tetap apa sih istilahnya ya? Itu mungkin tindakan saling melayani gitu ya, Bu Krisna ya. Memenuhi apa sih yang yang disenangi oleh pasangan kita. Tuh sampai ada Pak Egi di katanya minta jambunya tuh, Bu. Siap. Ayo Pak, masih ada tuh di lemari es. Iya, Bu, tinggal 2 menit untuk kalimat penutup dari Bu Krisna. Pesan-pesan buat sahabat keluarga, baik itu yang baru menikah tapi nggak bisa honeymoon, atau yang sedang ingin menciptakan momen-momen honeymoon bersama dengan pasangan di rumah aja. Silakan, Bu. Ya, pastinya kalau saya memberikan saran, kalau memang Anda bisa menciptakan honeymoon, baik itu perjalanan, kebersamaan, jangan ragu untuk menciptakannya, karena itu dampaknya luar biasa, benar-benar, karena saya sendiri merasakan gitu ya. Jadi untuk yang memungkinkan untuk melakukan sebuah perjalanan dengan budget, dengan waktu, yang dengan sengaja gitu ya, mari itu diciptakan gitu ya. Tetapi ketika momennya tidak mungkin untuk dilakukan perjalanan yang jauh itu, ya kita ciptakan dengan dikomunikasikan dengan pasangan, kamu sukanya apa gitu ya, kamu senangnya apa, aku akan buatkan, aku akan sediakan buat kamu ya. Itu kemudian kita juga bisa ngomong, aku pengen ini loh, aku pengen itu, yang kita memang realistis. Jadi mari kita saling ngobrol untuk supaya ngerti kesukaan pasangan, dan juga kita pun bisa mengungkapkan kesukaan kita apa, pinginnya apa. Lah kan banyak sekali suami istri yang tidak mengungkapkan inginnya itu apa. Itu loh. Betul. Ya, itu harus diomongkan. 2 hal itu jadi dikomunikasikan untuk menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, yang indah apa, yang disukain apa, dan yang pertama tadi ketika memungkinkan jangan tunda-tunda, kecuali ini masa pandemi ya harus ditunda. Tapi ciptakan sungguh-sungguh, kita istirahat dari segala kesibukan kita, karena dampaknya itu sampai ke anak-anak pada suka melihat kita itu jalan-jalan dan bercinta lah istilahnya begitu. Ke puncak asmara gitu ya, Bu. Ya. Sahabat keluarga itu intinya adalah momen yang diciptakan bersama. Kalau bisa, kalau ada kesempatan, dalam arti kesempatan yang memungkinkan ya, jangan memaksakan diri ketika lagi masa pandemi seperti ini. Langsung aja ciptakan keintiman secara rekreasional. Bu, penutup, ternyata ada pertanyaan penutup nih, Bu. Mungkin pertanyaan ini bisa menutup talk show kita pada malam hari ini ya. Dari Pak Egi di Yusunusmo. Bu Krisna, 2 hari ini diberitakan daerah Soreang banyak yang bercerai karena pandemi. Gimana, Bu? Ya, betul. Itu tadi saya juga menyaksikan ya, ada 150 ngantri pada minta cerai. Daerah Soreang, daerah Bandung gitu ya, per hari ini. Aduh, ya karena memang ketika masa pandemi ini, orang kan biasanya punya aktualisasi diri yang sudah rutin, yang enak ya. Orang bangun pagi, semangat bekerja. Kemudian dia berdaya guna. Kalau mungkin kita di rumah tuh rumahnya RSSS, gitu ya. Rumah sederhana, sangat sederhana, selonjor saja kok susah. Iya. Sementara kalau di kantor tuh kan adem, ada AC, banyak temen, nanti makan siangnya ini, kemudian kita bisa ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi. Ini harus 24 jam di rumah. Yang kemudian udah nggak suka, ada bibit nggak suka dengan pasangan. Ya, makinlah kita ribut, makinlah kita bosan di rumah, makanya kemudian ada kata-kata cerai.
Atau juga ketika pandemi ini banyak kebuka borok-borok perselingkuhan. Iya, iya, Ya, iya. yang tadinya nggak kelihatan karena selingkuhnya di kantor misalnya sambil kerja kan nggak kelihatan. Sekarang katanya memang HP mungkin ada di ruang keluarga, tapi katanya email-email kantor ketahuan sebentar baru tinggal sebentar, loh emailnya kok tentang email percintaan. Wah, itu pernah saya tangani sendiri. Ya, ternyata emailnya bukan ke kantor tapi bercinta dengan mantannya dulu waktu mahasiswa gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami. Selain memang kita sudah akumulasi perasaan bencinya ada, persoalan-persoalan dalam rumah tangga, nah sekarang ditambah lagi suasana yang tidak enak dengan beban-beban anak harus belajar di rumah, PJJ kan, pendidikan jarak jauh, home learning, tambahan mungkin anak juga rewel, di rumah juga istrinya ngomel terus, atau suami juga marah-marah, lah kemudian konflik demi konflik. Itu bisa terjadi karena eksistensi kita berubah, kita nggak siap, dan karena hal-hal buruk mulai terungkap ketika kebersamaan itu ada 24 jam. Gitu Pak Egy, kira-kira pemicunya. Sebenarnya tuh ya Pak Egy di Yusunusmo, bahwa sebenarnya kalau dari kesimpulan Bu Krisna, sebenarnya masalahnya tuh udah dari lama, bibit-bibit tadi kalau istilahnya Bu Krisna. Cuma mungkin selama ini kita di kantor kan kita ada pelampiasan dalam arti ngobrol sama orang lain, kita bisa keluar dari masa-masa kritis tersebut. Nah, ketika pandemi mungkin 24 jam 4L, lu lagi, nah ya udah ribut dah tuh ya. Begitu ya Bu Krisna ya? Betul. Iya. Jadi mesti dilihat akar masalahnya bukan di pandemi. Pandemi itu cuma apa sih istilahnya pemantiknya, karena sebelumnya udah ada masalah-masalah gitu. Oke Bu Krisna, thank you banget buat 30 menit plus-plusnya. Sama-sama. Honeymoon plus-plus bersama dengan kami semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Krisna tadi bisa menolong sahabat keluarga, juga aku tentunya. Untuk memaknai honeymoon sebagai suatu momen yang dapat diciptakan bersama, dan bukan cuma sekali atau pada waktu-waktu tertentu, tapi bisa setiap saat, setiap ada kesempatan kita ciptakan bersama-sama dengan pasangan kita. Sekali lagi terima kasih Bu Krisna. Baik juga sahabat Ellen. Makasih semuanya sahabat ya.